salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Alia yang akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang kita lakukan sekarang. Kemudian akan langsung dilanjutkan dengan materi dari Ibu Eko Yuliati Siroj dengan topik yaitu orang tua berkualitas untuk anak berkualitas, pengasuhan Maryam binti Imron, yang akan disampaikan sampai sekitar pukul 11:10. Kemudian nanti 20 menit terakhir akan ada sesi tanya jawab. Jadi pada teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan lewat chat room di Zoom ini atau di WhatsApp juga boleh. Selama sesi boleh dikirim, nanti akan dijawab langsung ketika di sesi tanya jawab. Begitu. Alhamdulillah Bu Eko juga udah hadir ya di dalam ruang Zoom ini. Mau langsung kita mulai aja Bu? Ya, boleh. Ya, kita buka acara hari ini dengan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai saya mau bacakan dulu profil dari Ibu Eko. Nama jadi Bu Eko Yuliati Siroj, seorang ibu rumah tangga yang sudah menikah dan dikaruniai 5 orang putra dan putri. Kemudian sudah menyelesaikan studi S1-nya di bidang ilmu syariah, kemudian melanjutkan S2 di ilmu keluarga dan pendidikan anak di IPB Bogor. Saat ini aktif sebagai Ketua Yayasan Rumah Ibu Indonesia, kemudian konsultan nasional Rumah Keluarga Indonesia, dan tenaga ahli anggota DPR RI. Kemudian, Masya Allah nih, ternyata banyak juga mengeluarkan banyak buku ya. Ada karya terjemahnya, mulai dari buku Bingkisan Ramadan, kemudian ada Hijrah dalam Pandangan Al-Quran, kemudian ada berkaitan dengan keluarga juga, tatanan berkeluarga dalam Islam. Gitu. Nah, untuk kalau mau mengikuti kegiatannya Ibu Eko yang lebih lanjut lagi, bisa follow di Facebook-nya sama di Instagram-nya juga yang udah tertulis ya di gambar. Gitu. Silakan kepada Ibu Eko. Ya, baik. Terima kasih Mbak Alia untuk waktu yang diberikan dan juga pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, di hari ke-8 Ramadan, kita bisa bersilaturahim ya, walaupun lewat virtual, dan sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah, khususnya yang terkait dengan dunia kita ya, ibu-ibu, ini dunia keluarga dan dunia pengasuhan. Bersyukur sekali karena pada Ramadan kali ini Allah membukakan banyak peluang pada kita semua untuk beramal soleh, meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan pengetahuan kita ya, dan mudah-mudahan kita luruskan kembali niat kita hadir di ruangan ini betul-betul ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga menyampaikan salawat pada Rasulullah SAW, Rasul teladan kita semua, Rasul yang layak untuk lebih dicintai daripada diri kita sendiri, ya, dan kita bersolawat banyak pada Rasulullah SAW, dan semoga dengan bersolawat kepadanya menjadikan wasilah kita bertemu dengan Rasulullah di hari akhir nanti, insya Allah ya, itu menjadi impian kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita mencoba untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ya, yang sudah banyak kita baca sehari-hari, ayat-ayat yang khusus kaitannya dengan tema-tema tentang asuhan dan keluarga.
Ya, jadi kalau kita bicara tentang keluarga, bicara tentang pengasuhan, itu sepertinya bicara tentang diri kita sendiri ya, tidak sedang bicara tentang orang lain gitu. Jadi Ibu-ibu, ini lebih tepat sebetulnya ruangan ini sebagai forum sharing gitu ya. Karena kita semua mungkin yang sudah ada yang sudah menikah, ada yang belum ya, yang sudah menikah sudah masuk di tahap bagaimana memperkuat ya sistem pengasuhan di keluarga kita masing-masing, dan yang belum menikah mungkin ini adalah fase di mana kita semua belajar ya bahwa ada dunia yang menanti kita semua, yaitu dunia pengasuhan. Mengapa saya tertarik untuk mengangkat tema pengasuhan ini? Karena sekarang sedang di dunia pendidikan anak terutama ya, sedang sangat dikenal bahwa salah satu negara yang secara kualitas SDM-nya itu baik ya, itu adalah Denmark gitu ya. Dan Denmark itu dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa kualitas SDM yang baik itu ternyata bersumber dari kualitas pengasuhan yang baik gitu. Ya, artinya kalau kita bicara tentang kualitas pengasuhan, ini ada sistem keluarga yang juga baik gitu ya. Nah, jadi menarik sekali gitu ketika pengasuhan ini menjadi sumber dari majunya sebuah bangsa. Kita tidak bisa memisahkan bahwa kualitas sebuah bangsa itu juga ternyata basisnya itu ada di keluarga. Nah, dan ketika kita melihat kembali proses yang terjadi di keluarga, itu adanya di mana? Di dalam pengasuhan, gitu ya. Jadi ini sangat baik untuk kita gali sama-sama seperti apa sih pengasuhan-pengasuhan yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an ya. Sehingga kita bisa memperbaiki, bisa mempersiapkan pengasuhan terbaik untuk generasi-generasi yang akan datang. Saya perlu mengulas juga sedikit bahwa yang namanya tadabbur itu tidak sama dengan tafsir ya. Kalau tafsir itu kita mengutip atau sudah laku gitu ya, tafsir itu sudah ada buku-bukunya, sudah ada syarat-syaratnya, mufasirnya siapa, yang bisa mentafsirkan ayat itu siapa gitu ya, itu sudah ada aturan khusus gitu ya di dalam Islam. Tapi kalau tadabbur ya itu lebih luas lagi. Ya, tadabbur itu lebih kepada perenungan ya. Perenungan tentang ayat-ayat yang terkait dengan pengasuhan ini. Nah, hari ini kita insya Allah akan membahas surat Ali Imran ayat 33 sampai ayat 37 yang kaitannya ya dengan substansi dari mengapa surat ini disebut sebagai surat Ali Imran ya. Jadi surat Ali Imran yang sangat panjang itu ya, ayat-ayatnya panjang, termasuk yang surat panjang dan ayat-ayatnya banyak, substansinya itu ada di ayat 33 sampai ayat 37. Karena di ayat 33 sampai ayat 37 ini itu berbicara tentang keluarga Imran, ya. Seperti itu. Nah, ini ayatnya Ali Imran ayat 33 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, di ayat 33 Allah memulainya dengan kalimat innallaha astofa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah istofa, bahasa di situ ya. Istofa itu memilih ya, memilih dari sekian banyak yang terpilih gitu. Jadi ada ikhtiar. Kalau ikhtiar itu memilih dari yang ya memilih aja gitu ya, dari yang ada. Tapi kalau istofa itu memilih dari yang sudah dipilih-pilih itu gitu. Nah, di ayat ini Allah memakainya bahasanya istofa, bukan ikhtiar gitu ya. Jadi sesungguhnya Allah memilih gitu. Artinya istofa itu dipilih sebagai pilihan istimewa. Rasulullah SAW itu disebut ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau panggilan lain untuk Rasulullah itu adalah Al-Mustafa ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan bukan hanya sekedar yang dipilih, tetapi pilihan istimewa gitu. Nah, sama dengan ayat 33 ini. Ya, Allah berfirman sesungguhnya Allah memilih ya secara istimewa siapa? Adam, ya Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran alal alamin ya. Di antara sekian banyak orang-orang pilihan di muka bumi ini. Nah, pertama Allah menyebutkan bahwa yang dipilih oleh Allah itu adalah Nabi Adam.
Ya, Nabi Adam itu dikenal ya dalam tafsir Al-Qur'an itu dengan sebutan Abul Bashar, ya. Jadi Abul Bashar al-awwal, ya, ayah, ya. Abu itu kan ayah, al-Bashar itu manusia. Ayahnya manusia yang pertama itu adalah Nabi Adam. Gitu. Dan Nabi Adam ini di dalam Al-Qur'an, ya, di surat Toha gitu, di surat lain juga, di surat Al-Baqarah juga dijelaskan sebagai orang yang istimewa, pilihan Allah. Nabi Adam itu bukan hanya diciptakan pertama kali oleh Allah gitu. Keistimewaan Nabi Adam itu bukan hanya di situ. Tetapi ketika Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan jin dan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam gitu. Jadi bukan hanya sekedar Allah menciptakan Nabi Adam, ini diciptakan ya terus udah jadi makhluk Allah gitu ya. Tidak itu. Tapi Allah memberikan banyak sekali keistimewaan kepada Nabi Adam, ya, di antaranya adalah begitu diciptakan jin dan malaikat itu disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ya, usjudu li Adam. Ini kata-kata ini di dalam Al-Qur'an ini lebih dari 2, ya. Bagaimana Allah menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam dan memerintahkan kepada malaikat dan jin, makhluk-makhluk Allah yang lain untuk bersujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam, ya, fasajadu, kemudian mereka semua sujud karena ini adalah perintah Allah, illa iblis, kan begitu ya di surat Al-Baqarah, kecuali iblis gitu. Dan yang menjadikan iblis kemudian menjadi makhluk Allah yang membangkang, ya, kepada Allah, ini poinnya ada di sini. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, ya, kenapa di ayat lain iblis mengatakan, ya, setan mengatakan khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar gitu, ya. Jadi ketika Allah bertanya kenapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, ya, iblis menjelaskan karena engkau menciptakan aku dari tanah, engkau menciptakan dia dari tanah, menciptakan Nabi Adam dari tanah, dan menciptakan aku dari api gitu. Maka Allah tahu bahwa di dalam hati, ya, setan itu, di dalam hati iblis itu ada kesombongan gitu. Merasa bahwa ya beda dong gitu ya. Dia siapa, saya siapa gitu. Tiba-tiba saya disuruh sujud gitu kepada Adam, dia tidak mau. Oleh karenanya hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, ya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada mithqala dzarrah, sebesar biji sawi, min kibrin, dari kesombongan gitu. Ya. Itu hadis ini betul-betul harus kita maknai bahwa memang hati kita ini harus kosong dari hal-hal yang sifatnya kibrin. Ya, sifatnya itu kesombongan, sifatnya itu membanggakan diri sendiri. Ya, makanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat buat kita untuk memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah, karena seringkali hati kita ini diam-diam gitu ya, tanpa terkendali, itu suka melakukan hal-hal yang ya itu tadi gitu ya, yang tidak sesuai dengan aturan Allah gitu. Ya, maka kita perbanyak istighfar karena tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kibrit. Ya. Jadi saya mengingatkan diri saya sendiri juga ya, agar sering-sering gitu mengingat bahwa yang menjadikan setan tergelincir itu adalah saat dia diminta oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam gitu ya. Nah, itu keutamaan Nabi Adam yang pertama. Dan ini kalau kita bahas ya dari sisi akidah, dari sisi keyakinan, ya, dari sisi tazkiyatun nafs, ya, membersihkan jiwa, ya. Bagaimana hati kita harus betul-betul pasrah kepada Allah, dikosongkan hanya untuk hal-hal yang baik gitu. Nah, ini babnya bisa panjang tersendiri ya. Nah, jadi itu yang pertama ya, yang merupakan keistimewaan Nabi Adam. Keistimewaan lain apa dari Nabi Adam? Diciptakan Allah pertama kali itu berada di surga gitu. Ya, terlepas dari perbedaan pendapat bahwa surga itu adalah surga yang nanti dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk ke dalamnya, atau ada surga yang lain gitu ya. Itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai hal itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu disimpannya atau diciptakannya, dihadirkannya di surga gitu. Ya, dan ini keistimewaan khusus untuk Nabi Adam gitu. Nah, kemudian apa keutamaan lainnya? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam diberikan keutamaan lagi oleh Allah, keistimewaan lagi oleh Allah apa? Diajarkan oleh Allah al-asma, ya, nama-nama gitu. Jadi Allah tidak hanya menciptakan Nabi Adam terus ditinggalin gitu, tetapi diajarin dulu tuh sama Allah, ya, diciptakan bahwa dia diajarkan wa 'allamal adam asma'a kullaha,
gitu ya, di surat Al-Baqarah begitu. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma ya, nama-nama kullaha, apa yang ada di bumi gitu. Ya, itu diajarkan kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu termasuk menjadi hamba Allah yang berpengetahuan gitu. Karena apa? Diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan dengan nama-nama ya apa yang ada di sekitarnya. Kemudian keistimewaan lain dari Nabi Adam itu adalah ketika Nabi Adam berbuat salah ya, melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada Nabi Adam, kemudian dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah ya, dan Allah menerima taubatnya. Itu keistimewaan lain dari Nabi Adam gitu. Jadi teman-teman sekalian ya, ibu-ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana seorang hamba ya yang melakukan kesalahan, kemudian dia bersegera bertaubat, mengakui kesalahannya, kemudian meminta ampunan kepada Allah, itu diangkat oleh Allah sebagai hamba yang istimewa. Artinya apa? Artinya tidak ada manusia yang ditutup oleh Allah pintu taubatnya kecuali mereka yang musyrik kepada Allah, mereka yang syirik kepada Allah, mereka yang menyekutukan Allah. Ya, sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah bukakan itu pintu maaf gitu. Ya, dan tidak menutup kemungkinan ketika kita memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita setelah kita melakukan salah itu, ya kita bisa menjadi hamba Allah yang terpilih, hamba Allah yang istimewa. Ya, oleh karenanya kita tidak boleh melihat kesalahan orang itu permanen gitu. Ya, kalau dia sudah melakukan perubahan, ya kita harus membuka hati gitu untuk melihat orang itu dengan perspektif yang baru gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi di hadapan Allah pada hari ini ya orang itu lebih baik daripada kita yang tidak pernah melakukan kesalahan besar tetapi jarang juga bertobat kepada Allah gitu ya. Nah, makanya Rasulullah kalau ada para sahabat baru gitu ya, orang-orang musyrik yang kemudian menyatakan beriman kepada Rasulullah, kepada Allah, itu disambutnya luar biasa. Ya, karena apa? Karena bisa jadi ya mereka yang memiliki iman yang baru itu di dalam hatinya, itu ditempatkan Allah di tempat yang lebih baik daripada orang-orang yang sudah lama gitu ya berada dalam keimanannya. Itu di antara keistimewaan Nabi Adam. Wa Nuhan, Nabi Nuh juga demikian. Ya, Nabi Nuh itu dikenal ya di dalam tafsir sebagai Abal Bashar As-Tsani, ya, ayahnya manusia yang kedua gitu. Jadi kenapa demikian? Karena Nabi Nuh ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah apa? Bisa bertahan dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga di mana anak dan istrinya itu menentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Allah melihatnya sebagai keistimewaan. Karena apa? Karena dalam posisi yang sangat sulit itu, ya, Nabi Nuh kewajibannya sebagai suami. Oleh karenanya Nabi Nuh tidak pernah disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai ayah yang gagal. Tidak pernah disebut dalam Al-Quran sebagai suami yang gagal. Tapi malah Allah menempatkan Nabi Nuh sebagai orang yang terpilih, orang yang istimewa di hadapan Allah. Ya. Nah, maka ibu-ibu sekalian ya, ketika kita sekarang misalnya berhadapan dengan masalah-masalah dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, masalah-masalah dengan anak-anak kita gitu ya, itu jangan membuat kita putus asa gitu. Ya, gimana ya, saya nggak malu orang anak saya seperti ini gitu. Optimis terus gitu. Karena apa? Karena Nabi Nuh saja ya dengan pembangkangan putranya yang luar biasa itu tetap ya mendapatkan tempat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena kita juga harus memiliki pandangan yang proporsional pada orang lain gitu ya. Ketika misalnya kita melihat seseorang yang orang itu baik tapi ada putranya misalnya yang ada masalah, itu tidak harus kita kelompokkan sama gitu ya. Seperti itu. Karena kita tidak tahu upaya apa yang sudah dilakukan oleh orang itu untuk menjadikan anaknya menjadi lebih baik. Nah, kemudian keistimewaan lain yang diberikan kepada Nabi Nuh oleh Allah itu adalah kesabaran yang luar biasa. Ya, bayangkan 300 tahun Nabi Nuh ya berdakwah kepada umatnya, ya berapa orang yang beriman pada Nabi Nuh gitu ya? Tidak banyak gitu, 300 tahun gitu. Kita yang baru 10-20 tahun gitu ya berdakwah kadang-kadang sudah merasa pegel gitu ya. Kok nggak nambah-nambah ya gitu pendukung kita di tempat ini gitu. Padahal kita baru hitungannya puluhan gitu ya. Nabi Nuh yang udah ratusan itu bisa bertahan gitu ya dengan semangat yang tetap membara. Nah, kemudian Allah juga memberikan keistimewaan ya kepada Nabi Nuh dengan menyiapkan bahtera. Ketika Allah menjadikan semua lapisan bumi ini, semua daratan yang ada di bumi ini menjadi lautan gitu. Ya, Allah selamatkan Nabi Nuh dengan bahteranya, kemudian Nabi Nuh mendarat di satu tempat ya.
banyak perbedaan pendapat yang mengatakan tempat di mana Nabi Nuh itu mendarat, ada yang mengatakan itu di salah satu wilayah di Turki, ada yang mengatakan di Yordan gitu ya. Yang jelas Allah menempatkan Nabi Nuh untuk mendarat di situ, dan orang-orang yang berada dalam bahtera Nabi Nuh itu menjadi orang-orang yang pertama gitu ya. Orang-orang itulah gitu kelompok yang awalnya manusia. Makanya Nabi Nuh disebut sebagai Abul Bashar As-Sani ya, ayah dari manusia yang kedua. Nah, kemudian Allah juga memberikan keistimewaan pada siapa? Ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Ya, keluarga Ibrahim ini keluarga yang luar biasa, menjadi contohnya itu dari awal sampai akhir ya, ayah, ibu, anak semuanya jadi contoh baik, luar dalam gitu ya. Jadi kalau kita mencari sosok gimana sih ayah yang baik, ada di keluarga Ibrahim. Gimana ibu yang baik, itu ada di keluarga Ibrahim. Gimana anak yang baik, itu ada di keluarga Ibrahim. Ini luar biasanya keluarga Nabi Ibrahim. Jadi keluarga ini sempurna. Ayah, ibu, anak semuanya jadi teladan gitu ya untuk manusia sepanjang zaman, bukan hanya di masanya saja. Oleh karenanya Allah ya mengajarkan kepada Rasulullah sholawat itu ya, dalam sholawat kita kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim yang kemudian dijadikan sebagai teladan gitu. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim ini adalah salah satu nabi yang mampu ya menjadikan seluruh anggota keluarganya sebagai teladan. Ya, seperti itu. Dan banyak ya keutamaan Nabi Ibrahim yang lain. Ya, cerita tentang bagaimana mempertahankan akidah di masa mudanya, ya itu sangat sangat fenomenal dan kita semua sudah mengenal itu. Kemudian bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim mencari meninggalkan Ismail ya di satu lembah yang dia nggak tahu itu bisa selamat atau tidak, ada siapa di situ, itu akan kita bahas di pekan depan ya. Dan itu salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim. Dan kemudian keistimewaan lain yang menjadi sangat menonjol dari Nabi Ibrahim itu adalah anak keturunannya itu menjadi pewaris para nabi gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim ini disebut sebagai Abul Anbiya ya, bapaknya para nabi. Karena apa? Dua-duanya putranya menjadi nabi, keturunannya ya baik dari Nabi Ismail maupun dari Nabi Ishak itu juga menjadi nabi ya. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Selain itu Nabi Ibrahim juga disebut sebagai Khalilullah ya, kekasih Allah. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu salah satu orang yang kalau ada apa-apa itu baliknya ke Allah gitu. Ya, sebelum dia ingat yang lain itu ingatnya Allah dulu gitu. Ya, makanya disebut sebagai Khalilullah. Khalil itu orang yang sangat dekat ya, Allah dengan Allah gitu ya. Seperti misalnya Khalid bin Walid gitu ya. Itu kan disebut sebagai Khalilur Rasulillah ya. Orang dekatnya Rasul gitu ya. Karena kalau ada apa-apa tuh Khalid baliknya ke Rasul dulu gitu sebelum nanya pada yang lain. Nah, kemudian kalau tadi Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim, keluarga Ibrahim itu adalah terahnya Nabi, ya, kelompoknya para Nabi, ada juga keluarga yang Allah berikan keistimewaan, tapi dia tidak termasuk dalam kelompok para Rasul gitu. Siapa itu? Wa ala Imron, ya, dan keluarga Imron gitu. Ya, Pak Imron ini bukan Rasul gitu ya, tetapi Allah sejajarkan kedudukannya di dalam ayat ini dengan para Nabi, dengan para Rasul gitu. Wa ala Imrona. Bagi siapa Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Imran ini menjadi pilihan ya, itu Allah tegaskan di akhir ayat ini alal alamin, bagi sekalian alam. Jadi dari dulu ya, dari awal Nabi Adam diciptakan sampai hari akhir nanti, hari kiamat terjadi, mereka inilah yang menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk keluarga Imran. Nah, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, yang menjadi keistimewaan keluarga Imran ini akan dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Ya, di ayat 34-nya ya Allah menjelaskan dzurriyyatun ba'duha mim ba'din. Yang menjadi poin ya, mengapa Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim, keluarganya Imran menjadi istofa ya, dipilih menjadi pilihan istimewa oleh Allah. Ya, karena ternyata dzurriyyatan ba'duha mim ba'din. Ya, mereka Allah tidak hanya melihat mereka saja, ya, tetapi Allah melihat zuriyah. Bagaimana nasab, ya, keterhubungan, kekeluargaan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, ya. Seperti misalnya Nabi Nuh, ya, terhubung dengan Nabi Adam. Ya, Nabi Ibrahim terhubung juga dengan Nabi Nuh, gitu ya. Dari Nabi Ibrahim ke keluarga Imran juga terhubung, gitu ya. Dari keluarganya kelompok Bani Israel, gitu ya, seperti itu.
Wallahu sami'un alim. Jadi mereka tidak hanya menjadi pilihan Allah, tapi juga mereka ternyata menjadi berasal dari satu keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat. Wallahu sami'un alim, ya, dan Allah Maha mendengar, alimun dan maha melihat. Ilqalat imra'atu Imran. Nah, yang menarik sebetulnya teman-teman sekalian, dari tadi ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran yang disebutkan Allah di ayat 33, yang menarik itu bagaimana di ayat 35-nya Allah mengangkat pertama kali itu siapa? Keluarga Imran, gitu. Yang justru bukan dari kelompok para nabi dan rasul tadi, ya. Allah angkat di situ, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala apa sih yang jadi poin plus gitu ya, keluarga Imran ini sampai kemudian disejajarkan dengan keluarga Nabi Ibrahim, disejajarkan dengan Nabi Nuh, Nabi Adam. Ya, Allah jelaskan di ayat 35. Idh qalat imra'atu Imran. Ya, ketika istrinya Pak Imran itu ya qalat, ya, dia berkata, dalam tafsir disebutkan namanya Hanan, ya. Istrinya Pak Imran ini namanya Hanan. Idh qalat imra'atu Imran, ya, ketika istrinya Imran itu mengatakan, Robbi, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku nazartu, ya, aku bernazar laka kepada engkau, ma fi batni, ya, apa yang ada di dalam perutku ini, muharraron, ya, akan aku serahkan kepadamu, gitu. Jadi tafsir menjelaskan bahwa istri Pak Imran ini, ya, Ibu Hanan itu hamil di usia yang tidak muda, gitu. Ya, jadi di usia tuanya yang sudah sepuh gitu ya, sudah mungkin kalau usia kita bukan cuma menopause tapi sudah lansia lanjut gitu ya. Itu Allah takdirkan dia hamil gitu. Ya. Dan di surat Maryam ini juga dijelaskan ya bagaimana kronologis ya. Kemudian di usia istrinya yang sudah sepuh, yang sudah tua, kemudian Allah memberikan rizki, ya, kehamilan istrinya Pak Imran ini. Nah, istrinya Pak Imran ini dalam kondisi hamil, ya, ibu tahu semua ya, orang tidak ada yang kondisi hamil itu menyenangkan gitu, ya, tidak ada yang mudah gitu ya. Hamil itu semuanya berat gitu ya. Bahkan Al-Quran menyebutkannya wahnan ala wahnin, berat di atas yang berat gitu. Ya, bayangkan kita harus bawa bayi dalam kandungan kita ya dengan berat ya minimalnya 3 kilo gitu ya, di usia sekian 8-9 bulan itu dibawa kemana-mana, tidur dibawa gitu ya, keluar dibawa, ada keperluan apapun dibawa gitu. Itu sebabnya Allah sebutkan wahnan ala wahnin. Orang yang hamil itu kondisinya adalah wahnan ala wahnin, ya, orang yang sangat berat ya di atas hal-hal yang berat lainnya. Nah, dalam kondisi seperti itu ibu-ibu ya biasanya kita orang hamil itu kadang-kadang ada masa-masa di mana kita pengen banget gitu ya mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar kita, terutama dari suami kita gitu ya. Apa-apa panggilnya ayah gitu ya, misalnya, ya tolong dong ini gitu ya, tolong dong dipijitin kakinya, tolong dong punggungnya dipijitin, kadang-kadang begitu kan ibu-ibu ya. Nah, tetapi Imran ini, istrinya Imran ini, ketika dia hamil, maka yang kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu adalah Robbi, Tuhanku gitu. Jadi ini sebagai sebuah sinyal ya, sebagai sebuah tanda bahwa dalam masa hamilnya Ibu Hanan ini, istri Pak Imran ini, itu dia orang yang sangat berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Jadi kata-kata Robbi ini tidak hanya menunjukkan bahwa itu diucapkan sekali aja gitu, tapi ini sudah menjadi satu hal yang biasa gitu, ya, yang biasa yang sudah menjadi perilaku dari Ibu Hanan ini. Ya, apa yang ia katakan, Robbi ini nazartu laka ma fi batni, ya Tuhanku, aku menazarkan apa yang ada dalam perutku ini muharraron, ya, aku serahkan gitu kepada engkau, fataqabbal minni, ya, maka terimalah nazar dariku. Innaka antas samiul alim, ya, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Lihat akhir ayat 35 itu sama dengan akhir ayat 34. Kalau ayat 34 itu perkataan Allah. Itu Allah, penegasan dari Allah. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Di ayat 35 ini perkataannya siapa? Perkataannya Ibu Hanan.
innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi Ibu Hanan itu tahu betul gitu ya. Dan Allah mengabadikan doa Ibu Hanan ini ya, dan menyebutkan Allah maha mendengar dan maha mengetahui itu dalam ayat ke-34 yang menjadi firman Allah gitu. Ya, jadi bisa dibayangkan bagaimana kepribadian Ibu Hanan ini ya, yang menanti putra begitu lama, menanti kehamilan begitu lama, tapi ketika Allah berikan rizki ya, bayi di dalam kandungannya, ya belum lagi dia melihat bayinya itu seperti apa, belum lagi dia melihat bayinya itu laki-laki atau perempuan, belum lagi dia tahu gitu ya bagaimana kondisi bayinya, tapi dia sudah menyerahkan itu semua kepada Allah. Ya, inni nazartu laka ma fi batni muharraron, ya. Aku serahkan, aku nazarkan apa yang ada di dalam perutku ini muharraron, ya, menjadi pengabdi gitu ya, menjadi orang yang pelayan gitu ya di rumah Allah. Seperti itu. Nah, falamma wadu'atha, ketika Ibu Hanan ini melahirkan anak itu, ya, qalat, ia mengatakan, ya berdoa lagi, Robbi, ini lagi-lagi bahasnya itu Robbi, gitu ya. Artinya memang beliau itu sudah terbiasa gitu ya untuk mengadukan segala itu kepada Allah. Ya, dia nggak bilang dulu ke suaminya, tapi langsung bilangnya kepada Allah gitu. Robbi inni wadu'tuha unsa. Ya Allah gitu ya, kok yang saya melahirkannya perempuan gitu. Ini bahasa spontan. Ya, karena apa? Karena Ibu Hanan ini sudah tadi ya bernazar kepada Allah akan memberikan anaknya menjadi pelayan gitu ya di rumah Allah. Tapi ketika melahirkan, kok ditakdirkan anaknya perempuan. Ya, makanya dia secara spontan itu mengatakan, ini wadu'tuha unsa. Ya, saya melahirkan anak perempuan gitu. Ya, padahal pada waktu itu yang lazim ya menjadi pelayan di rumah Allah itu adalah anak laki-laki. Gitu ya. Nah, dan kita bisa melihat ya, bagaimana di dua ayat ini Allah mengabadikan peran seorang ibu. Jadi yang membuat Ali Imran, keluarga Imran itu menjadi keluarga pilihan di hadapan Allah, itu bukan hanya bagaimana Pak Imrannya saja, ya, yang meminta kepada Allah untuk mendapatkan keturunan, tapi kita juga bisa melihat bagaimana peran seorang istri, peran seorang ibu menjadikan keluarganya menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wada'at. Ya, nah Allah berfirman dan Allah lebih tahu ya apa yang dia lahirkan itu. Jadi ini isyarat gitu ya bahwa Allah sudah punya rencana sebetulnya gitu apa yang akan Allah berikan kepada keluarga Imran ini. Walaysa dzakaru kal unsa ya. Dan anak laki-laki itu tidak sama dengan anak perempuan gitu ya. Jadi kata si Bu Hanan ini dia mengatakan walaysa dzakaru kal unsa ya. Anak laki itu nggak sama kan dengan anak perempuan. Jadi secara fitrah gitu ya, dia kaget gitu. Wah, saya kok melahirkan anak perempuan ya? Padahal anak perempuan kan nggak sama anak laki-laki gitu. Ya, artinya dia juga berpikir gitu bahwa kalau anak perempuan kira-kira bisa nggak ya menjadi pelayan di masjid gitu, menjadi penjaga di mihrab gitu seperti itu. Tapi ya poinnya di sini wallahu a'lamu bima wada'at gitu. Allah menyisipkan dulu nih kata-kata ini wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu gitu dengan apa yang dilahirkan oleh Ibu Hanan itu. Ya. Nah, maka apakah kemudian Ibu Hanan menarik nazarnya karena Allah melahirkan seorang anak perempuan? Tidak gitu ya. Dia tetap gitu memberikan anaknya itu sebagai pelayan di mihrab Allah. Ya. Wa inni samaituha Maryam. Ya. Ibu Hanan ini mengatakan saya memberinya nama Maryam. Ya. Jadi Maryam itu kalau dalam bahasa pada waktu itu artinya adalah abidah ya, ahli ibadah gitu. Jadi yang memberikan nama kepada putranya itu siapa? Bukan Pak Imran tapi Ibu Hanan karena di sini bahasanya jelas-jelas sama itu aku memberinya nama Maryam gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah dalil ya diperbolehkannya orang tua sudah memberikan nama kepada anaknya ketika dia baru dilahirkan. Gitu. Dan ini sebetulnya menjadi sunnah para nabi gitu ya, memberikan nama kepada anak begitu anaknya lahir tuh udah ada namanya gitu. Ternyata itu sunnahnya Ibu Han gitu ya, sunnahnya keluarga. Ini gitu dia melanjutkan dan aku dan sesungguhnya aku u'izuha bika ya. Aku menitipkannya
bika kepada engkau ya Allah, wa dzurriyyataha ya, dan anak keturunannya minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Di dalam tafsir Al-Munir ya, Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ini karena doanya Ibu Hanan ini, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, ya, beliau mengatakan bahwa ketika seorang bayi dilahirkan, itu setan berebutan gitu ya untuk membisik-bisikkan sesuatu gitu kepada bayi ini. Makanya banyak ya di antara kita yang meyakini bahwa ketika bayi dilahirkan itu dilantunkan suara azan gitu ya. Walaupun sebagian mengatakan nggak harus suara azan, tapi kalimat thayyibah yang penting gitu ya. Itu salah satu alasannya agar apa? Agar kata-kata pertama ya, kalimat pertama yang dia dengar itu adalah kalimat-kalimat yang baik gitu. Kalimat-kalimat yang mengandung lafaz Allah, bukan godaan-godaan setan. Dan ternyata ya dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa dua makhluk Allah yang ketika lahirnya itu tidak disentuh oleh setan, tidak diganggu oleh setan, itu adalah Maryam dan Isa binti Maryam. Ya, adalah Maryam dan Nabi Isa. Karena apa? Karena doanya Ibu Hanan ini. Ya, bayangkan Ibu Hanan ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Artinya apa? Artinya kita ya yang hamba Allah biasa ini gitu ya, dengan segala keterbatasan kita, itu punya peluang juga gitu untuk selalu dekat dengan Allah. Punya peluang juga untuk didengar oleh Allah gitu. Oleh karenanya Allah tidak pernah mengizinkan kita untuk berputus asa. Ya, mengapa bunuh diri itu di dalam Islam menjadi dosa besar gitu? Karena Allah tidak pernah mengizinkan kita untuk berputus asa. Ya, yang Allah izinkan kepada kita itu adalah berusaha dan memperkuat ya atau menebalkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa ya seorang ibu yang visioner ketika dia melahirkan itu nggak cuma ngasih nama yang baik aja gitu. Jadi mulai dari anaknya lahir itu doa yang dilantunkan itu adalah perlindungan kepada Allah gitu, agar dia dilindungi dari godaan setan dan juga anak keturunannya gitu. Jadi ibu sekalian, doa kita itu ya sebagai seorang ibu sekarang itu bukan hanya mendoakan anak-anak kita saja. Ya Allah lindungi anak-anak kami, jangan berhenti di anak-anak kita gitu, tetapi dan anak keturunannya. Ya lindungi anakku dan anak keturunannya ya dari godaan-godaan setan yang terkutuk ya seperti itu. Nah, di sini ayat yang sangat kental dengan nuansa pengasuhan ya di ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha ya. Maka Allah fataqabbalaha rabbuha. Maka rabbuha ya. Allah Tuhannya Hanan itu taqabbalaha ya, menerima nazarnya itu, menerima Maryam ya untuk dititipkan di mihrab Allah bikobulin hasanin ya, dengan penerimaan yang baik gitu. Jadi ya Ibu Hanan dan Pak Imron ini karena sudah bernazar ya si Ibu Hanan ini untuk menjadikan putrinya sebagai pelayan di rumah Allah ya. Saat itu rumah Allah adalah Baitul Maqdis, yang menjadi penjaganya adalah Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria ini merupakan kerabat dari Pak Imron gitu ya. Nah, Ibu Hanan dan Pak Imron menitipkan Maryam kepada Nabi Zakaria ya untuk menjadi khadimah gitu ya, pelayan di rumah Allah yaitu Baitul Maqdis. Jadi ibu-ibu sekalian ya, kalau kita Allah berikan rizki untuk sampai di Baitul Maqdis ya, itulah tempat di mana Ibunda Maryam ya itu mewakafkan dirinya untuk menjadi pelayan Allah tuh di situ. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ya, walaupun dia perempuan, tapi Allah kemudian memberikan penerimaan ya kepada Maryam itu biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Ya, dan sejak saat itu wa ambataha nabatan hasanan. Wa ambataha ya, Allah menumbuhkan Maryam nabatan hasanan, dengan pertumbuhan yang baik. Ini bahasa-bahasa ini tuh bahasa-bahasa yang sangat kental dengan pengasuhan gitu ya. Jadi pengasuhan pertama tadi itu dilakukan oleh Ibu Hanan, di mana ketika Maryam di dalam kandungannya dia sudah menazarkan ya, mendoakan Maryam dan menazarkannya untuk menjadi pelayan Allah. Ya, jadi pengasuhan itu ibu-ibu sekalian itu tidak dimulai sejak anak kita hadir di dunia gitu, tapi pengasuhan itu dimulai sejak anak kita berada dalam kandungan ya. Oleh karenanya bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita ketika sejak
mereka berada di dalam kandungan, itu akan berpengaruh juga kepada bagaimana kondisi mereka nanti setelah tumbuh gitu ya dan berkembang. Kemudian pengasuhan itu juga ya diperlihatkan oleh Ibunda Hanan ketika beliau melahirkan, ya sebagai manusia biasa gitu ya, ketika melihat anaknya itu perempuan ya spontan mengatakan, wah anak saya perempuan gitu ya. Kaget bukan karena tidak mau menerima anak perempuan, tetapi karena dia sudah punya nazar kepada Allah akan menyerahkan anaknya menjadi pelayan di masjid Allah gitu, di rumah Allah. Ya, tetapi apakah gitu jenis kelamin ini menjadikan dia mundur, menjadikan Ibunda Hanan kemudian ya kasihanlah anak perempuan gitu ya, nggak usah deh, enggak gitu. Karena dia tahu gitu apa yang terbaik menurut Allah. Jadi kalau orang sekarang bicara tentang diskriminasi laki-laki dan perempuan dalam Islam, itu mah udah nggak ada kali dari zaman dulu gitu ya. Dalam Islam itu yang namanya laki-laki perempuan udah sama aja di hadapan Allah gitu, punya kedudukan yang sama gitu. Ya tidak pernah dibeda-bedakan. Termasuk ketika Ibunda Hanan ini menyerahkan Maryam untuk menjadi pelayan di rumah Allah gitu. Ya, dan ketika lihat ya bagaimana seorang ibu itu membiasakan kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik ketika dia mulai dari saat dia melahirkan. Ya, ini sama itu Maryam. Hal pertama yang dia lakukan kepada anaknya adalah memberikan nama yang baik gitu untuk anaknya. Ini pengasuhan pertama ya saat anak hadir di dunia. Ya, dan Maryam itu nama itu kan doa gitu. Ya, jadi ibu-ibu sekalian ya, teman-teman sekalian yang mungkin belum ada yang masih produktif gitu ya. Ini harus disiapkan nama dari anak-anak kita itu jauh sebelum dia lahir. Jadi ketika dia lahir itu udah langsung didoain dengan namanya itu. Ya, ini sama itu Maryam. Itu hal yang pertama. Kemudian menitipkannya kepada Allah gitu. Jadi orang tua itu ini babnya iman kalau yang ini ya. Pengendalian atau penguasaan terhadap anak kita itu bukan berada di tangan orang tua. Penguasaan terhadap anak kita itu adanya di tangan Allah gitu. Jadi kalau kita sudah memahami bab ini dulu ya, bahwa iman tentang yang menguasai anak-anak kita itu adalah Allah gitu ya. Kalau ada sesuatu kebutuhan, kita nggak akan lari kemana-mana. Gitu. Kita larinya kemana? Allah dulu sebelum yang lain gitu. Karena apa? Karena sejak awal kita sudah tahu, kita sudah meyakini bahwa yang menguasai anak-anak kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang Ibu lakukan kalau melihat anak kita nangis, kalau melihat anak kita tantrum, kalau melihat anak kita berbuat buruk di depan orang lain, ya apakah langsung anak kita dianiaya, dimarahi, diomelin gitu ya di depan orang? Ya, itu biasanya respon spontan kita. Karena apa? Karena yang terpikir oleh kita itu seringkali bukan bagaimana menyelamatkan anak ini. Yang terpikir oleh kita itu seringkali, ibu-ibu itu berpikirnya adalah bagaimana menyelamatkan nama baik saya. Ya, padahal yang harus difikirkan pertama kali itu adalah bagaimana menyelamatkan anak ini gitu. Dan siapa yang menguasai anak kita ini? Ya Allah gitu. Ya, anak kita kalau tantrum nangis gitu ya, ibu hanya berpaku pada kemampuan ibu untuk menjinakkan ya, atau melunakkan anak-anak kita, itu nggak akan pernah ketemu. Yang ketemu adalah apa? Kita sering kali kecewa gitu. Kenapa ya anak saya bandel banget? Karena kita menisbatkan pengasuhan itu hanya kepada kita gitu. Kita hanya menyandarkan ya hasil itu ya, menyandarkan hasil itu pada kemampuan kita. Ya, padahal kalau kita kembali babnya kepada iman ya, yang menguasai anak kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, oleh karenanya yang pertama kali harus dilibatkan dalam pengasuhan itu adalah Allah dulu sebelum yang lain gitu ya. Nah, jadi ibu ini boleh dites nih, boleh dicoba ya. Kalau ibu menghadapi problem dengan anak-anak ya, siapa yang pertama kali ibu ingat? Itu. Ibu gurunya, bapak gurunya, bapaknya, ayahnya ya, atau kakaknya, adiknya. Yang harus diingat pertama kali itu siapa? Allah harusnya gitu. Dan itu perlu pembiasaan ya ibu-ibu ya. Menghadirkan Allah dalam setiap kebutuhan-kebutuhan kita itu perlu pembiasaan. Ya, sekarang karena kita bicara babnya tentang anak-anak, tentang pengasuhan, ya minimal ketika kita menghadapi problem dengan anak-anak kita, yang pertama kali ibu-ibu sapa, yang pertama kali dihadirkan dalam pikiran kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bilang dulu, lapor dulu kepada Allah gitu ya. Ya Allah, perbuatan anak yang tidak Engkau ridhoi gitu ya, maka berikan aku kekuatan untuk bisa membantunya keluar dari hal yang tidak Engkau ridhoi itu. Begitu
Ya, dalam konteks istri juga gitu sebenarnya gitu ya. Kalau kita menghadapi problem di suami kita, ya itu jangan merasa saya bisa nyelesainnya gitu ya, menaklukkan suami saya, enggak gitu ya. Mintanya ke Allah dulu. Ya Allah, Engkau yang menguasainya gitu ya. Berikan aku kekuatan untuk mengajaknya ke jalan yang lebih baik ya begitu. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Ibu Hanan ya ketika Maryam lahir. Nah, pengasuhan selanjutnya berpindah ke siapa? Berpindahnya kepada secara zahir, berpindahnya itu kepada Nabi Zakaria. Karena yang menjadi ketua gitu ya di Baitullah itu, di Baitul Maqdis itu adalah Nabi Zakaria. Tetapi ya Allah mengatakan wa anbataha nabatan hasanan, dan Allah menumbuhkannya. Nabat itu tumbuh ya, menumbuhkannya nabatan hasanan dengan pertumbuhan yang baik ya. Itu ini babnya bab rukun iman banget. Jadi anak-anak kita itu mereka tumbuh, mereka berkembang itu bukan karena siapa-siapa. Tapi yang menjadikan mereka tumbuh, menjadikan mereka berkembang itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bahasanya langsung di sini. Wa ambatahan nabatan hasanan. Dan Allah menjadikannya, menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik, baru kemudian Allah menyebutkan wa kafalaha, dan Allah menitipkan ya takfilnya, menitipkan kafalahnya, menitipkan penanggung jawabnya itu kepada Nabi Zakaria gitu. Ini bab yang harus sangat dipahami oleh semua orang tua, bahwa anak-anak kita tumbuh berkembang itu di genggaman Allah. Tetapi kemudian Allah menitipkan pertanggungjawaban itu kepada kita sebagai orang tuanya gitu. Sama halnya seperti Allah menumbuhkan, mengembangkan ya Maryam, dan di bawah tanggung jawab Nabi Zakaria. Begitu. Jadi semua orang tua muslim ini harus punya pola yang sama dalam berpikir tentang anak gitu. Bahwa anak itu bukan apalagi kalau merasa bahwa anak itu properti kita, bukan gitu ya. Anak itu titipan Allah. Yang menumbuhkan dia, yang menjadikan dia seperti apa gitu itu Allah. Tapi Allah kafalaha ya. Menitipkannya kepada kita, menitipkan pertanggungjawabannya kepada kita, itu yang berat gitu. Ya. Nah, oleh karenanya kalau ada apa-apa ibu-ibu ya, karena anak-anak kita itu tadi ada amanah dari Allah, itu baliknya ke yang punya dulu gitu. Kalau anak kita ada apa-apa itu baliknya kepada Allah dulu, ya Allah ini titipanmu ini seperti ini gitu. Ya, jadikan aku hambamu yang mampu bertanggung jawab atas titipan itu. Nah, teknisnya ada cerita lain ya Allah sebutkan di ayat ini, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab, ya, setiap Nabi Zakaria ya menemui, atau kalau sekarang mungkin inspeksi gitu ya, alaiha ya Maryam al mihraba di mihrab, wajada indaha rizqan, ya Nabi Zakaria mendapatkan di sisi Maryam itu rizqan gitu, rezeki gitu. Jadi dalam tafsir sampai disebutkan maksud rizqan di sini itu makanan-makanan yang saat itu tidak lazim gitu. Ya, misalnya lagi musim musim mangga, tapi di kamarnya Maryam, ya di tempatnya Maryam itu adanya anggur. Nah, lagi musimnya anggur, tapi Nabi Zakaria mendapatkan di kamarnya Maryam buah-buah yang lain gitu, yang saat itu tuh nggak ada gitu. Ya, sampai ini membuat Nabi Zakaria keheranan gitu. Dan akhirnya dia bertanya langsung kepada Maryam. Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryamu, anna laki hadza?" Ya, wahai Maryam, ya, ini kamu dapat dari mana gitu. Ya, bahasa ini bahasa yang juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam pengasuhan ya ibu-ibu sekalian, dalam pendidikan anak-anak, bahasa yang perlu dikedepankan itu adalah bahasa-bahasa positif. Nggak hanya positif, tapi juga mengandung kasih sayang gitu. Ya, karena bisa jadi bahasanya positif tapi disampaikan dengan dengan emosi gitu ya. Kemudian kandungannya juga kadang-kadang tidak positif gitu ya. Nah, ini sempurna nih semuanya. Kandungannya positif, substansinya positif, tujuannya positif, kemudian disampaikannya juga dengan positif. Ya, jadi kalau kita ngelihat ya contoh misalnya sekarang kita ngelihat benda aneh misalnya di kamar anak-anak kita. Kita kan kadang-kadang ya orang tua tuh merasa karena udah deket sama anak-anak to the point kan. Ini apa sih Bang gitu? Apaan sih gitu kan? Jadi
nadanya itu intimidatif kadang-kadang. Ya, sekedar nanya aja sebenarnya, tapi kadang-kadang intimidatif gitu nadanya. Nah, Nabi Zakaria itu mengajarkan kepada kita bagaimana berinteraksi, berkomunikasi dengan seorang anak itu dengan bahasa yang sangat baik. Pertama apa? Sapa dulu anaknya gitu. Ya Maryam, wahai Maryam gitu. Jadi dan apa namanya Nabi Zakaria langsung menyebut nama gitu. Ya, sehingga Maryam ini merasa punya kedekatan gitu ya dengan Nabi Zakaria sebagai penanggung jawabnya di tempat itu. Ya, jadi upayakan ibu-ibu ketika kita menyapa ya anak-anak kita itu menyapa dengan sapaan yang nyaman gitu ya. Misalnya kalau di apa namanya ayat lain kan ya bunaya gitu ya. Luqmanul Hakim itu begitu ya. Dengan bahasa-bahasa yang apa namanya memuliakan gitu. Dengan bahasa-bahasa yang menempatkan anak-anak itu sebagai makhluk Allah, hamba Allah yang mulia gitu. Ya, tidak menempatkan anak-anak itu sebagai apa namanya makhluk yang lemah gitu. Kita kan seringkali begitu ya, merasa orang dewasa itu orang yang kuat, anak-anak itu orang yang lemah gitu. Seringkali begitu. Ya disadari ataupun tidak. Ya, jadi Nabi Zakaria memberikan contoh kepada kita ketika berkomunikasi dengan anak-anak itu sapa dengan namanya. Ya Maryam, gitu ya, wahai Maryam, anna laki hadza. Ya, jadi bahasanya itu min aina hadza, enggak begitu gitu. Kalau min aina itu kan ini dari mana gitu. Itu kayak yang kita biasa itu gitu. Ya, tapi bahasa yang dia pakai Nabi Zakaria itu adalah anna laki hadza. Ya. Ini engkau dapatkan dari mana nak gitu. Jadi bahasa yang berapa yang lebih santun, bahasa yang lebih sopan gitu. Ya, bukan bahasa yang intimidatif tadi. Kalau kita mengatakan dari mana sih ini gitu, itu kan intimidatif ya, menyudutkan gitu. Seperti ada kesalahan pada anak kita gitu. Tapi Nabi Zakaria nggak pakai bahasa itu. Ya, dia mengatakan, wahai Maryam, ya, ini engkau dapatkan dari mana gitu ya. Itu kurang lebih bahasanya itu seperti itu. Jadi bahasa yang sangat halus, bahasa yang sangat sopan, ya bahasa yang sangat memuliakan, menempatkan seseorang sebagai hamba Allah itu sebagai di tempat yang mulia, ya. Kita juga orang tua nih harus belajar ya seperti ini. Menyapa anak kita, kemudian memberikan kenyamanan gitu. Jadi seringkali orang tua itu berkomunikasi dengan anak itu sekarang gitu ya dengan bahasa-bahasa yang apa namanya intimidatif gitu ya. Hey, nggak boleh ke situ gitu ya. Itu kan intimidatif tuh ya. Kita yang ngedengerin juga nggak enak gitu ya. Apalagi anak-anak yang merasakannya gitu. Ya, nah ini perlu diperbaiki ya dalam apa namanya interaksi kita, komunikasi kita dengan anak-anak kita. Kholat ya, ini karena Maryam ini terbiasa apa yang pertama udah didoain sama orang tuanya, sama ibunya, yang kedua bertemu dengan Nabi Zakaria yang begitu santun memperlakukan anak-anak gitu ya. Maka kita lihat ya, bagaimana jawaban dari seorang Maryam ya. Kholat ia menjawab huwa min indillah ya. Itu semua dari sisi Allah gitu. Jadi nggak ada apa ya hilah, nggak ada terfikir gitu ya oleh Maryam untuk memberikan jawaban yang dibuat-buat. Nggak ada pikiran dari Maryam untuk apa namanya cari-cari alasan gitu. Misalnya apalagi misalnya tadi ya ada kesombongan di dalam hatinya gitu ya. Misalnya ya itu saya dapatkan kan karena saya bekerja. Itu saya dapatkan karena saya apa namanya rajin ibadah. Itu nggak ada. Itu jawaban ini jawaban yang sangat jujur ya. Dan tidak tadi ya, tidak pakai hilah, tidak pakai macam-macam gitu. Dia mengatakan huwa min indillah ya. Dia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu, jawaban ini juga mengandung jawaban yang menunjukkan bahwa seorang anak ya yang dididik dengan iman itu juga kata-katanya, bahasanya yang menunjukkan bagaimana prinsip dia, yang menunjukkan bagaimana kepribadian dia itu juga menunjukkan pada iman. Ya, jadi ketika ditanya Maryam dari mana gitu, ini dapat semua ini, jawabannya adalah dari Allah gitu. Ya, itu telak gitu. Bahasa yang udah nggak tidak lagi menyisakan pertanyaan lain gitu ya. Jadi menunjukkan betapa iman Maryam itu ya sejak kecil ya itu sudah begitu kokoh gitu berada di dalam hatinya. Innallaha ya sesungguhnya Allah yarzuqu memberikan rizki mayyasha kepada siapa yang ia kehendaki bighairi hisab tanpa mengenal hisab gitu. Nah, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, dari rangkaian ayat ya 33 sampai 37 ini
Ya, kita melihat betapa kalau kita mencoba untuk mengurai ya ayat-ayat yang ada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, kita akan menemukan mutiara-mutiara hikmah yang luar biasa gitu. Ya, oleh karenanya kita juga perlu sering-sering membaca Al-Qur'an itu tidak hanya membaca tapi coba satu-satu ayatnya kita pelajari gitu ya. Apa pelajaran yang kita dapat dari ayat ini? Ya, sehingga banyak sekali ya pelajaran yang akan kita dapatkan dari ayat-ayat tersebut. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kualitas seorang Maryam ya yang punya keimanan yang kuat, kemudian juga dia tidak merasa dibuang oleh orang tuanya ketika disimpan di mihrabnya Baitul Maqdis gitu ya, dan dia melakukan tugasnya sebagai pelayan berikan rizki kepadanya, ya ini menunjukkan bahwa kualitas seorang Maryam sebagai anak yang solehah itu tidak terlepas dari kualitas orang tuanya. Bagaimana kualitas orang tuanya dalam ayat ini yang dikemukakan adalah kualitas ibu. Bagaimana istri Pak Imron ini, Ibu Hanan ini, ya ketika apa yang dia lakukan ketika dia hamil, apa yang dilakukan ketika dia melahirkan, dan doa apa yang dia berikan sebagai bekal untuk putranya, ya. Nah, jadi ibu sekalian, kita belajar banyak ya dari poin-poin yang ada di dalam ayat-ayat tadi. Selanjutnya ada sedikit slide yang ingin saya sampaikan sebagai pengingat saja. Ini saya coba sarikan dari beberapa referensi ya, bahwa orang tua yang berkualitas itu, ya orang tua itu kan terdiri dari ayah dan ibu. Ya, jadi kalau kita bicara orang tua itu yang kepikir jangan cuma ibu gitu ya. Ketika kita bicara orang tua itu yang ada di pikiran kita itu adalah ayah dan ibu. Oleh karenanya kalau kita pengen tahu ya orang tua yang berkualitas seperti apa itu, ya lihat dulu ayah yang berkualitas itu seperti apa, ibu yang berkualitas itu seperti apa. Karena sebuah generasi yang berkualitas, anak-anak yang berkualitas itu lahir dari ayah yang berkualitas dan ibu yang berkualitas. Ya, dan ayah berkualitas dan ibu berkualitas ini bukan hanya sekedar produk gitu. Tapi yang lebih penting itu adalah proses, gitu ya. Di ibu, kita tidak usah mengukur apakah sekarang saya sudah menjadi ibu berkualitas atau belum. Apakah ayah anak-anak kita sudah menjadi ayah yang berkualitas atau belum. Jangan dulu mengukur gitu. Jadi ketika saya jelaskan poin-poin ini, ibu-ibu jangan langsung mengukur. Aduh, suami saya emang nggak kayak gitu. Jangan dulu gitu ya. Karena berkualitas itu adalah proses gitu ya. Pertama apa? Pertama ayah yang berkualitas itu menjadikan dirinya sebagai teladan bagi anak-anaknya. Ya, keteladanan dalam apa? Dalam segala hal. Ya, karena anak-anak itu pertama kali yang dia lihat itu adalah orang tua, ya. Ayah dan ibunya. Makanya jadikan diri kita sebagai teladan sebelum menuntut banyak pada anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita hafiz Quran, ya kitanya dulu ngapalin Quran gitu. Walaupun hasilnya beda. Ya, sehari anak kita bisa berapa halaman, tapi kita satu ayat juga nggak kelar-kelar, nggak apa-apa. Tapi ada upayanya gitu. Di bulan Ramadan ini ketika kita ngecek anak-anak, Abang, hari ini sudah dapat berapa juz, Bang, tilawahnya gitu. Itu ibu dulu, ayah dulu gitu, kasih contoh bahwa hari ini di jam segini ayah sudah menuntaskan atau sudah menunaikan tilawahnya gitu. Ya, jadi saya sering kali gitu ya mengintrospeksi diri ya bahwa kalau mau nanya sesuatu sama anak kita gitu, ngaca dulu gitu ya, lihat dulu diri kita udah melakukan itu atau belum gitu ya. Karena itu akan sangat berpengaruh. Jadi jadikan diri kita sebagai teladan bagi anak-anak. Kedua, sabar dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Jadi ibu-ibu sekalian, para bapak ini ya, itu harus diajak untuk berlatih kesabaran gitu dalam mendidik dan membimbing anak-anak. Karena apa? Teori pengasuhan itu mengatakan bahwa hubungan orang tua dan anak atau pengasuhan itu tidak akan pernah berhenti selagi kedua pihak ini ada. Selagi orang tua ada, selagi anak itu ada, pengasuhan itu akan selalu ada. Walau dibilang anaknya udah menikah, walau dibilang anaknya udah punya anak, walau dibilang anaknya udah punya cucu, tapi selagi si ayah masih ada, bapaknya itu masih ada, ya itu dia akan tetap pengasuhan itu terjadi gitu ya. Oleh karenanya apa, seorang ayah harus bersabar dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya ya. Ini ayatnya nih, Nabi Nuh, wana danuhun ibnahu, dan ingatlah ketika Nabi Nuh mengajak anaknya, wa kana fi ma'zilin, ya udah anaknya udah di atas bukit, Nabi Nuhnya udah di atas bahtera,
Tapi Nabi Nuh masih berusaha itu ngajak anaknya, ya bunaya irkab ma'ana, anakku ayo ikut bersama aku gitu. Itu dalam kondisi di mana udah, kalau kita udah hopeless gitu ya, udah nggak ada harapan lah, udah dianya udah dari awal udah menolak, sekarang udah ada gonjang-ganjing kayak gini, dianya masalah lari ke gunung gitu. Tapi Nabi Nuh tetap punya harapan, tetap bersabar bahwa dia ngajak anaknya gitu, ya bunaya, ya, lihat bahasanya, ya bahasanya nggak yang kamu ya anak durhaka gitu, udah ini kondisi udah kayak gini, ikut bapak aja, nggak begitu. Tapi tetap bahasa yang dipakai oleh Nabi Nuh itu adalah ya bunaya, wahai anakku, ya ayo naik bersamaku ke dalam bahtera ini. Itu di last minute gitu ya, ketika air sudah muncul dari mana-mana, ketika bahtera Nabi Nuh udah mengapung gitu ya, anaknya lari ke gunung, itu Nabi Nuh masih melakukan itu. Artinya orang tua ini perlu tahu ya, perlu melihat ini problem yang terjadi pada anak-anak kita ini, apakah problem umum yang terjadi pada anak-anak atau memang perlu penanganan khusus gitu. Kalau problem umum Bu nggak usah terlalu stres orang tuanya gitu ya. Maksudnya gini, di usia sekian gitu ya. Misalnya usia kelas 5 SD, kelas 6 SD ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD itu anak laki-laki biasanya itu senangnya tuh main keluar rumah lama-lama gitu. Ya, itu kadang-kadang ya banyak orang tua yang seolah-olah itu jadi masalah besar gitu buat kita ya. Bahwa itu masalah karena, aduh khawatir gitu ya, nanti gaulnya sama siapa, kamu sama siapa, nanti dikasih ini itu, iya gitu. Tapi jangan menempatkan itu sebagai sesuatu yang kayaknya itu udah langit akan runtuh gitu ketika anak-anak kita berada di fase itu. Ya. Jadi tetap ya mendidik dan membimbing anak-anaknya. Ya, walaupun tadi anak sudah menikah, anak sudah punya pasangan, udah punya anak lagi gitu ya. Tetap peran ayah itu adalah mendidik dan membimbing anak-anaknya. Jadi kalau memang mereka sudah dewasa, ya tentu beda ya caranya mendidik anak yang masih kecil dengan anak yang sudah dewasa. Ya, kalau yang sudah masih kecil kan masih mudah gitu ya untuk dikendalikan. Tapi kan yang udah dewasa ada modelnya tersendiri. Kemudian selalu menanam harapan di hati anak-anaknya. Ya, ini kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf ya. Ketika Nabi Yusuf laporan kepada Nabi Yakub gitu ya, wahai ayah, aku bermimpi gitu ya. Mimpinya kayak gini-gini kata Nabi Yakub. Nabi Yakub tahu takwil mimpi itu apa gitu, bahwa Nabi Yusuf ini akan dicelakakan oleh saudara-saudaranya. Tapi apa yang dia katakan kepada Nabi Yusuf? Ya wahai anakku, jangan cerita ke siapa-siapa ya, engkau tetap simpan aja. Itu cukup ceritanya buat ayah aja gitu. Jadi dia memberikan ketenangan, memberikan harapan di hati anaknya gitu bahwa nggak apa-apa kok gitu ya, semua baik-baik saja. Jadi ayah ya, ayah yang baik itu, yang berkualitas itu jangan suka bikin anaknya panik gitu. Ya kadang-kadang tadi ibu-ibu ya, ya nggak cuma ayah sih ya, ibu-ibu juga ya. Itu kadang-kadang pengennya anak itu ideal itu versi kita, ideal versi orang tua, anak baik yang versi orang tua gitu. Sehingga suka apa namanya, kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan selera kita seringkali menyudutkan anak-anak kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang intimidatif tadi gitu. Ya, kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kamu begitu? Gitu. Itu kan sering kita sampaikan ke anak-anak kita ya. Padahal untuk menanamkan harapan di hati anak-anak kita, yang harus kita lakukan itu adalah menenangkan anak-anak kita gitu ya. Seperti itu. Kemudian apalagi? Sibuk dan memikirkan anak-anaknya. Betul, para ayah itu kepala keluarga, kepala rumah tangga, ada kewajiban nafkah gitu ya di pundaknya. Tetapi yang menjadikan ayah sibuk itu sebaiknya bukan hanya urusan itu saja. Yang menjadikan ayah sibuk itu ya termasuk juga adalah anak-anaknya. Ya, jadi kalau sudah sampai di rumah, para ayah upayakan untuk lihat gitu ya, realita yang ada di hadapan kita itu sekarang adalah anak-anak kita. Realita yang ada di hadapan kita sekarang itu adalah istri kita. Ya, realita yang ada di hadapan kita sekarang itu adalah rumah kita. Jadi udah stop tuh urusan kantor, jangan menguasai atau mendominasi ketika ayah sedang berada di rumah. Gitu ya. Termasuk udah di WFH ini kan banyak nih sekarang para ayah ya yang work from home gitu ya. Diatur gitu. Jam berapa ayah memikirkan urusan-urusan kantor gitu. Karena apa? Ya yang harus menjadi bagian dari pikiran ayah itu juga adalah anak-anaknya. Ya, contohnya lagi-lagi Nabi Yakub ya mengatakan ya bunaya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wala tai'asu min rauhillah ya. Nabi Yakub ketika anak-anaknya dituduh mencuri gitu ya.
Beliau mengatakan idhabu, ya, pergi kalian fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Coba cari tahu gitu ya, itu di mana Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian putus asa ya dari rahmatnya Allah gitu. Kemudian ayah juga perlu mengkhawatirkan fitnah yang menimpa anak-anaknya. Ya, jadi jangan tenang-tenang kemudian ada ibunya ini gitu ya, si ayah lagi di kantor gitu, ada ibunya beres lah semua tentang anak-anak saya, jangan gitu. Ya karena fitnah hari ini ya itu luar biasa, jenisnya banyak banget. Ya, ayah merasa bahwa oh anak saya belajar dari rumah. Ya udah beliin aja deh handphone gitu yang bagusan gitu ya. Anak kita dibeli handphone, dipakai untuk belajar. Tapi apakah itu tidak mengkhawatirkan bahwa handphone itu juga dipakai untuk hal-hal yang tidak baik? Fitnah itu bisa datang dari situ gitu. Ya, jadi kekhawatiran akan fitnah yang menimpa anak-anak kita itu bukan menjadikan ayah ya kemudian menjadi overprotective, enggak gitu ya, tetapi apa, meningkatkan pengawasan kepada anak-anak kita, meningkatkan kedekatan, meningkatkan komunikasi gitu, itu harus dilakukan ya. Kemudian tadi doanya ya, seperti doanya Ibu Hanan tadi ya. Kemudian juga mengedepankan diskusi dengan anak-anaknya. Jadi ayah gitu ya, ini tolong disadari rumusnya itu sama dengan yang tadi ya. Ini nih, mana tadi? Nah, fataqabbal rabbuha biqalbin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Ini rumus sebagai orang tua. Yang membesarkan dia, yang menumbuhkan, mengembangkan itu Allah. Tapi ayah dititipin sama Allah gitu untuk bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya. Gitu ya. Nah, itu ini apa namanya? Teori dasar bagi orang tua. Ayah juga sama gitu ya. Jadi ketika berhadapan dengan anak-anak itu jangan merasa bahwa anak-anak ini properti saya gitu ya. Anak-anak ini harta saya, anak-anak ini kekayaan saya. Jangan gitu. Tapi anak-anak ini adalah amanah dari Allah. Oleh karenanya ketika ayah berhadapan dengan anak-anak, maka yang dikedepankan itu bukan instruksi, bukan perintah, tapi yang dikedepankan itu adalah diskusi, ajak ngobrol gitu. Ya. Nah, ini ayah punya rencana hari ini ingin mengajak kalian ke satu tempat gitu, atau misalnya apa, pendapat kalian gimana gitu, kakak maunya apa, adik gimana, abang gimana gitu ya pendapatnya, kedepankan seperti itu. Jadi jangan ayo hari ini ayah ada tugas nih ke luar kota, semua harus ikut gitu, itu instruksi namanya ya. Tetapi kalau terbiasa dengan diskusi itu, ya dia nama diskusi itu ngobrol gitu, ngajak ngobrol. Karena apa? Karena ternyata diskusi ini itu menjadi bagian dari perilakunya ahli surga, jangan salah ya. Jadi di juz 30, juz 29 itu kan banyak ya. Alal aroiki yatanazaun ya. Ahli surga itu di atas dipan-dipan gitu ya. Itu saling bercanda gitu ya, ngobrol, bercanda. Itu ahli surga begitu. Ya, jadi bapak-bapak dengan anak-anak itu jangan kayak atasan sama bawahan gitu kalau di rumah itu. Ya, ada cari saat-saat yang dimana bapak-bapak bisa ngobrol khusus dengan anak-anak gitu ya. Seperti itu. Jadi memposisikan diri kita sebagai ayah itu ya sebagai kadang-kadang harus sebagai teman ya. Perlu juga sekali misalnya ayah mengajak anak-anaknya pergi jalan berduaan aja. Walaupun anaknya perempuan gitu ya, pergi jalan berduaan, bicara dari hati ke hati, apa kebutuhannya dia, apa yang dia inginkan dari kita gitu ya. Itu ayah gitu, bukan ibu. Ya, jadi jangan semua udah ada ibunya beres gitu ya. Nah, terus ayah ngapain gitu? Karena kan statusnya dia sebagai bapaknya gitu, sebagai ayah gitu ya. Kemudian ayah yang berkualitas itu memperhatikan keistiqomahan anak-anaknya dalam iman. Jadi orientasi ayah sekarang itu ya jangan bagaimana masa depan anak saya sampai dia wafat aja, tapi harus dipikirkan juga bagaimana masa depan anak saya ketika dia sudah wafat. Jadi ada dua yang harus dipikirin gitu ya. Bagaimana masa depan anak-anak kita sebelum wafat, bagaimana masa depan anak-anak kita setelah dia wafat. Bukan setelah kita wafat, setelah dia wafat gitu. Ya, itu juga harus dipikirkan. Ya, karena apa? Ya, ayah harus tahu bekal terbaik untuk mereka agar kehidupan mereka sejahtera setelah wafat itu apa. Gitu ya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 133. Kalau tadi ayah, kemudian sekarang ibu. Nah, ibu yang berkualitas itu seperti apa? Pertama sama dengan ayah, ibu juga harus menjadikan dirinya teladan bagi anak-anak. Ya. Jadi yang teladan itu di keluarga bukan hanya ayah, bukan hanya ibu, tapi ayah dan ibu. Ibu-ibu hati-hati karena di kita ini, di Indonesia ini, sindromnya adalah kalau ibu sakit hati oleh ayah, kalau ibu tertekan oleh ayah, ditumpahkan ke anaknya. Gitu.
Ini pola yang ada di kita, dan ini pola yang sangat tidak baik. Ya, ibu-ibu itu banyak yang takut kalau ngomong sama bapak, nggak berani kalau mau bicara sama bapak. Akhirnya apa? Kekesalannya itu disalurkannya ke siapa? Ke anak-anak. Padahal ibu itu harusnya menjadi teladan bagi anak-anak. Bayangkan Bu, anak-anak kita, kalau ibunya bicara gini, Bang, lihat tuh, bapak kamu, jam segini masih tidur. Ibu mah udah ke dapur dari tadi, udah ngerjain ini, itu, ini, itu. Dari dulu itu ya, bapakmu tuh kayak gitu. Kira-kira nih, si anak kita ini, si abang ini, punya pandangan apa kepada ayahnya? Buruk kan pandangannya gitu. Dan siapa yang menjadikan dia punya pandangan buruk pada ayahnya? Ibunya gitu. Jadi harusnya kalau ibu pengen protes ke bapak, ya ngomong ke bapaknya, jangan terus ditumpahin ke anaknya gitu. Ini yang bahaya. Karena apa? Karena pada akhirnya yang menjadikan anak-anak kita tidak hormat kepada ayahnya, yang menjadikan anak-anak kita tidak respect kepada ayahnya, itu bukan orang lain, tapi siapa? Ibunya. Nah, pengasuhan kita seringkali bermasalah ini di sini. Karena kayak lingkaran gitu ya. Ayah tidak memperlakukan ibu dengan baik, ibu punya kekesalan, emosi, ditumpahkan kepada anak. Gitu. Jadi tumbuhlah anak-anak kita, anak-anak yang anak-anak yang nggak jelas gitu ya, gimana, karena di rumahnya juga dipengaruhi oleh ibunya seperti itu. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu ya. Kita menjadi teladan bagi anak-anak kita ya. Jadi ini juga sebagai orang tua juga kita harus terus nih meningkatkan kualitas diri kita. Jangan merasa bahwa saya mau udah tua lah, udah nggak perlu belajar lagi, udah segini adanya gitu. Nggak bisa. Jadi orang tua itu harus terus belajar, harus terus menata diri ya, harus terus memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas diri kita. Karena apa? Kita ini teladan buat anak-anak kita ya. Mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama. Jadi ibu ini jangan lupa, pendidikan agama itu pendidikan nomor 1 gitu ya. Upayakan agar anak-anak kita itu sudah mengenal Allah sejak tadi ya, kalau Ibu Hanan itu mengajarkan Allah itu kepada Maryam sejak dia dalam kandungan gitu ya, sudah dikenalkan gitu ya dengan Allah. Nah, sama ya. Jadi ibu-ibu perlu punya silabus ya, tanya ke ibu-ibu PAUD, ke ibu-ibu TK gitu ya. Ini anak saya usia segini ini pendidikan agamanya apa ya gitu. Jadi apa yang dipelajari di sekolah itu sama dengan apa yang dipelajari di rumah ya. Kalau di sekolah belajar surat-surat pendek, ibu juga di rumah ngajarin surat-surat pendek gitu. Jadi jangan menyerahkan semua pendidikan itu ke sekolah. Itu tuh ibu tuh yang punya gawe gitu ya. Prinsip dasarnya dalam pengasuhan tadi, wakafalaha Zakaria, dititipin anak itu kepada kita orang tua. Yang bertanggung jawab itu orang tua, bukan guru gitu. Ya, guru itu kita mintain tolong untuk membantu kita mengajarkan anak-anak kita. Siapa yang berpendidikan, yang memiliki tanggung jawab penuh? Ibunya, ayahnya gitu ya. Yang ketiganya, membanjiri anak-anaknya dengan cinta, kasih sayang, kelembutan dan kehangatan. Coba ibu lihat yang kayak tadi. Kalau ibu bicara sama anak-anak yang tadi, Abang, lihat tuh bapak kamu, gini, gini, gini. Itu ibu membanjiri mereka dengan cinta atau dengan menumbuhkan kebencian di hati mereka? Membanjiri mereka dengan kelembutan, kehangatan, atau malah menjadikan mereka pengen lari dari rumah gitu. Ya, beda gitu, berbeda gitu. Jadi membanjiri dengan cinta itu, ya kalau ibu tahu yang namanya tangki cinta gitu ya, apa yang dibutuhkan itu kira-kira gitu ya. Memberikan apresiasi kepada anak kita, ya, memberikan sentuhan, memberikan motivasi, ya, mendorong anak-anak kita supaya lebih maju dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian lagi berinteraksi dengan anak-anaknya dengan hikmah dan memberikan ajaran tentang kehidupan. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama anak-anak, lagi pergi bareng-bareng, lagi ngerjain apa aja, itu harus rajin nyari hikmah gitu. Ya, misalnya nih, lagi acara bareng-bareng, ayah ibu semua lah lagi bareng-bareng. Tiba-tiba misalnya si adik bawa gelas, ya nggak hati-hati, pecah gitu, ya. Itu kan biasanya kakak-kakaknya ribut tuh. Wah, habis sih gitu ya. Adek kayak gitu sih, nggak hati macam-macam. Nah, itu ibu itu yang harus menyampaikan hikmah itu apa gitu. Ya, Bang, tolong ya itunya gelasnya dirapiin ya, Bang ya. Gitu. Supaya tidak menginjak pecahan-pecahan gelas. Ya, itu sudah sampai pada waktunya. Gelas itu harus pecah di tangan adik. Berikan hikmahnya itu apa gitu ya. Gitu, supaya abang dapat bagian pahalanya gitu. Tapi ibu tetap memberikan nasihat kepada adik gitu ya. Misalnya adik besok hati-hati ya kalau bawa-bawa benda-benda yang rentan gitu. Misalnya gitu ya. Kemudian apalagi ibu yang berkualitas itu menanamkan semangat membela agama kepada anak-anaknya.
ya. Jadi semangat membela agama ini harus yang clear ya Ibu-ibu ya. Maksudnya semangat membela Rasul ya, semangat bela ayat-ayat Allah gitu. Jadi kalau misalnya ada isu apa, anak-anak kita itu kan sekarang ini ya suka kadang-kadang suka lebih tahu daripada kita gitu. Ya, Bu, itu kemarin kok kayaknya di ada berita tuh di apa namanya di Raudhah itu ada orang kena COVID gitu ya. Jadi ini gitu, jadi berita. Itu harus apa namanya ibu meresponnya jangan dinginin dia gitu. Iya kali udah emang apa udah takdirnya kayak gitu. Yang cuman kayak gitu tapi ada semangat membela kepada agama ya. Jadi misalnya ketika ini kan ada kasus nih sekarang penistaan agama gitu. Karena kita tahu tuh gitu ya, ada orang yang apa namanya bicara di apa dunia maya gitu ya, memburuk-burukkan agama kita. Bagaimana sikap kita yang seharusnya gitu. Jadi harus ada semangat ya membela agama. Kemudian memperhatikan kesehatan mental anaknya sebagaimana memperhatikan kesehatan fisiknya. Ibu kan kalau ibu pergi-pergi yang ditanya ke anak-anak kan itu sudah mandi belum? Itu kan kesehatan fisik. Ya makan, mandi. Pernah nggak kita tanya, hari ini kamu bahagia nggak kak? Gitu ya. Hari ini kamu sedih nggak kak? Hari ini ada yang bikin kakak apa namanya murung nggak gitu ya? Ada yang bikin kakak nggak seneng nggak? Itu tuh jarang ditanyakan. Padahal kesehatan mental anak-anak kita itu sama pentingnya dengan kesehatan fisiknya. Ya, jadi ibu coba gitu ya ditanya apa namanya membiasakan untuk bukan hanya menanyakan gitu ya, tetapi memberikan gitu ya kesehatan mental. Ya, misalnya apa? Sekarang kan ada misalnya the power of hug gitu ya. Apa namanya keistimewaan memeluk anak-anak kita gitu ya. Itu harus apa namanya dalam rangka ini ya memperhatikan kesehatan anak. Termasuk kalau kita sadar bahwa kesehatan mental anak-anak kita itu penting ya, kita akan menjaga mood gitu. Ya pengen itu kayaknya gitu ya, ngelihat perilaku anak kita tuh pengen kayaknya ngasih statement yang pedes gitu ya, yang menggambarkan betapa kecewanya kita gitu. Tapi ingat gitu, apakah kata-kata yang kita keluarkan itu akan bikin mentalnya terganggu atau tidak gitu ya. Karena bagaimanapun ibu itu adalah orang tuanya. Apa yang diucapkan oleh ibu itu akan lebih berarti daripada yang diucapkan oleh mereka di luar sana gitu ya. Panjang lah ya kalau kita ini. Kemudian memahami potensi yang dimiliki anak apa gitu. Kan jangan membanding-bandingkan ya, apalagi dengan siblingnya, dengan apa namanya saudara-saudaranya gitu. Tetapi kita dorong mereka untuk berjak anak-anak untuk mencintai ilmu, perjuangan dan dakwah ya. Jadi misalnya kasih hadiah buku ya. Sekarang karena ininya apa namanya masanya digital ya. Misalnya ibu sering link-link yang bagus gitu ya buat anak-anak seperti ya, saya lihat dulu. Sebetulnya masih ada beberapa slide yang saya tapi mengingat waktu yang sudah apa namanya yang sudah tidak memungkinkan lagi ya. Nah, ini sebetulnya ingin bicara tentang keluarga, tapi barangkali ini bisa kita bahas di pekan depan ya. Bagaimana keluarga ini menjadi lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terpenting dalam kehidupan seorang anak. Ya mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawabnya supaya apa namanya supaya lebih apa kena ya dengan kebutuhan ibu-ibu sekalian. Itu barangkali ibu-ibu dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Slide ini nanti di-share ke ibu-ibu di grup. Ada yang belum terbahas nanti kita bahas di pekan depan ya. Karena sesi ya Mbak Alia kita mau lihat chat dulu ya Mbak Alia ya. Iya Ibu, ini udah ada pertanyaan. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Eko atas penjelasannya sangat bagus ya. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan hari ini. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Eka P. Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya, apakah pada saat hamil perempuan disarankan untuk bernazar seperti Ibu Hana agar anak-anak yang dilahirkan menjadi soleh? Karena dalam surah Ali Imran tersebut, apa bentuk nazar dari Ibu Hana
yang biasanya kalau kita nazar kan berpuasa jika permohonannya dikabulkan. Apakah akan berdosa jika kita bernazar seperti Ibu Hana, namun qadarullahnya anaknya tidak seperti yang diharapkan? Itu Bu pertanyaannya. Ya, tadi ada yang luput ya, saya jelaskan, ada yang terlewat bahwa lingkungan di masa keluarga Imron ini ada, itu adalah lingkungan yang terbiasa menitipkan anak-anaknya di Baitul Maqdis gitu. Ya, jadi menitipkan anak-anak ke Baitul Maqdis itu jadi budaya pada saat itu. Ya, siapa yang bisa menitipkan anak-anaknya ke itu dianggapnya keistimewaan tersendiri di masyarakat itu. Nah, jadi apakah itu menjadi sunnah ya, perlu kita melakukan itu kalau kita hamil? Sebagai bagian dari ikhtiar ya, kita memohon kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang baik ya, agar Allah memberikan kepada kita keturunan yang baik, kita bisa melakukan jenis hanya bernazar. Nazar itu hanya satu ya, oleh yang Allah tawarkan kepada kita. Amal soleh yang lain masih banyak gitu ya, yang masih mungkin kita lakukan pada hari ini. Kalaupun misalnya memilih nazar seperti Ibunda Nan, ya kita bisa memilih nazar yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keadaan zaman kita gitu. Ya kalau sekarang nazarnya kita sama, misalnya saya kalau melahirkan anak saya mau saya titipin di masjid, kira-kira masjid mana yang aman buat anak-anak kita ya, yang relevan buat anak-anak kita melakukan itu gitu. Hari ini kan budayanya tidak begitu ya. Jadi paling mungkin ya dicari yang memang relevan dengan situasi kita pada hari ini. Ya misalnya saya pengen kalau anak saya nanti terlahir gitu ya, misalnya yang sesuai dengan kemampuan kita juga. Jadi jangan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, karena nanti malah jatuhnya melanggar nazar, kan begitu ya. Seperti itu Ibu. Jadi ada gitu ya, misalnya yang kaitannya dengan anak-anak kita, anaknya pengen saya sekolahin di pesantren gitu, kalau misalnya sudah usianya cukup misalnya gitu ya. Nah, dan itu kan harus dikondisikan anak-anaknya gitu. Jadi Ibu Hanan menitipkan Maryam ke mihrabnya Nabi Zakaria itu kan juga tidak begitu saja, tidak meninggalkan begitu saja, tapi kan ada tahap pengkondisian sehingga Maryamnya siap gitu ya untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis gitu ya, seperti itu. Jadi boleh ibu-ibu nazar itu satu di antara sekian banyak amal soleh yang bisa dilakukan oleh seorang ibu hamil ya, dan boleh ibu kalau mau bernazar misalnya nanti kalau anak saya ya seperti yang ibu harapkan, misalnya saya pengen anak laki-laki gitu ya, kalau anak saya laki-laki nanti saya mau membagi atau misalnya motong kambing misalnya gitu ya, di luar kewajiban akikah dan sebagainya, itu sih boleh-boleh saja sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi tidak harus nazar, tetapi amal soleh yang lain juga bisa gitu ya. Kemudian selanjutnya Mbak Ali selanjutnya ada lagi pertanyaan Ibu dari Mbak Dwika Rizka Maulia. Apa nasihat Ustazah terkait cara meningkatkan akhlak kita dan pendidikan anak? Sering kita mendengar kajian yang mengatakan harus hidup dan membersamai para ulama untuk belajar akhlak mulia darinya. Tapi saya rasa sekali karena lingkungan sekitar adalah lingkungan yang buruk, bahkan masyarakat sekitarnya tidak dapat membantu meningkatkan akhlak mulia karena kesabaran dan lemah lembut tidak membuahkan hasil. Dari sini selayaknya merubah dengan cara kekerasan untuk memperbaiki perilaku mereka. Seperti itu pertanyaan. Ya. Ya, salah satu di antara kewajiban orang tua itu adalah memilih lingkungan yang baik ya, lingkungan tempat tinggal yang baik untuk dirinya dan keluarganya. Setiap kita yang tahu kekuatan kita untuk bertahan itu bukan orang lain, tapi kita. Ya, ada orang yang disimpan di lingkungan yang kurang baik, kemudian dia bisa berdakwah gitu. Ya, mewarnai lingkungannya menjadi lingkungan yang baik. Tapi ada juga orang yang ya baru gaul seminggu 2 minggu udah kebawa sama orang gitu ya. Nah, ini yang tahu itu bukan orang lain, yang tahu itu kita. Oleh karenanya masalah lingkungan ini ya harus disertai dengan kesadaran masing-masing gitu, bahwa saya kayaknya nggak bisa bertahan nih ya kalau lama-lama dan berada di lingkungan ini, ya sudah gitu, jangan bergaul dengan lingkungan itu.
ya. Nah, dan yang menjadi kewajiban orang tua salah satunya adalah memilihkan ya lingkungan yang baik, tempat tinggal yang baik untuk anak-anaknya, terutama ya. Nah, jadi ibu-ibu kalau mau mencari tempat tinggal itu harus dilihat dulu gitu ya, gimana kondisi tempat tinggal kita itu. Bukan hanya masalah keamanannya saja, tapi juga masalah-masalah yang kaitannya dengan tadi ya, pembentukan akhlak. Karena yang namanya anak itu al-walad ibnatul bi'ah. Ya, jadi seorang anak itu dia adalah ibnatul bi'ah, anak dari lingkungan gitu. Ya. Jadi walaupun lingkungan terdekat anak itu baik, tapi ketika lingkungan skala lebih besarnya kurang baik ya, dia tetap akan terpengaruh oleh itu gitu. Ya, tadi saya sedianya menjelaskan tentang bagaimana ekologi keluarga ya, lingkungan-lingkungan itu berpengaruh kepada keluarga kita gitu. Tapi insya Allah pekan depan kita lihat lagi gitu. Jadi usahakan ya kalau memang lingkungan tempat tinggal kita itu bukan lingkungan yang baik ya usahakan untuk berhijrah dari situ gitu ya. Itu salah satu cara ya untuk memperbaiki diri kita dan untuk memperbaiki juga anak-anak kita. Karena kekuatan ya daya tahan setiap keluarga itu nggak sama. Ya bisa jadi misalnya ada keluarga lain yang tinggal di tempat seperti itu malah bisa tadi ya bisa mewarnai. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang ternyata gitu ketika apa namanya ketika berada di situ malah terbawa gitu ya. Itu juga harus dilihat ya. Jadi kondisi setiap keluarga itu berbeda-beda ya. Seperti itu. Ya, Ibu. Terima kasih jawabannya, Jadi mudah-mudahan dijawab ya. Jadi itu tadi itu poinnya adalah bukan gini. Di dalam pendidikan anak itu ada berbagai metode. Salah satu metodenya itu adalah metode memberikan hukuman. Jadi memberikan hukuman itu seperti apa cara memberikan hukuman? Proporsional. Sesuai dengan kondisi anaknya, sesuai dengan kesalahannya, tetapi mengacunya tetap bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi dalam pendidikan anak itu sebetulnya tidak ada tuh istilah kekerasan gitu ya. Upayakan ya kita menghindari sebisa mungkin dari yang namanya kekerasan. Karena itu yang akan menjadi penyakit gitu ya di masa depan anak-anak kita itu nanti di sesi psikologi, di sesi kelas psikologi itu pekan ketiga yaitu ada sesi apa namanya memaafkan masa lalu, memaafkan apa ya, pokoknya membasuh luka hati gitu ya dari luka-luka masa lalu. Nah itu nanti ibu-ibu bisa ikut di kelas psikologi sesi 3 ya tentang itu. Kalau kita sudah terlanjur misalnya sering melakukan kesalahan-kesalahan pada anak kita sehingga kita merasa bahwa aduh kasihannya gitu ya menyimpan trauma yang besar gitu, itu bisa ikut kelas itu nanti bisa memperbaiki dalam pendidikan anak-anak kita barangkali ya jadi jangan pakai kekerasan ya Ibu dengan alasan apapun ya. Bu Eko, ini masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi kita udah jam 11.30, mau dilanjutkan aja atau bagaimana? Ini ya saya ya atau nanti disusulkan di grup ya jawabannya ya. Saya titipkan ke Mbak Alia, nanti di grup di share jawabannya. Oke, ya yang untuk pertanyaan dari Ibu Piha Niar Insani dan Ibu Alfrida Melia, itu nanti pertanyaannya akan dijawab langsung di grup ya. Ya. Nanti saya sampaikan ke Bu Eko. Ya, terima kasih. Ya. Ya, sudah. Saya nanti akan sampaikan ke Bu Eko 2 pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Ya. Ya, kalau gitu alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara sesi pertama kajian parenting tadabbur ayat-ayat pengasuhan.